Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di pagi hari yang berbahagia ini. Kita dapat hadir dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita niatkan dan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita pada bab yaitu ungduru ila man huwa asfala minkum. Hadisnya mengandung perintah agar kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa fawqakum, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sebab itu dapat membuat nikmat yang ada pada kita, ya. Artinya dengan kita melihat orang yang berada di bawah kita, kita tidak akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fi hadzal hadits adabun akhar idhafatan lil adab allati dzukirat fil hadits sabiq, wa huwa anna al insana la yarghabu fi hadhihi ad-dunya wa la yajza' bima asabahu, bal yasbir wa yahtasib sawa'an kana faqiran aw maridan aw ghairu dzalik. Di dalam hadis ini terdapat tambahan adab dari hadis yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasanya manusia janganlah menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan janganlah ia bersedih terhadap apa yang menimpanya. Bal yasbir, hendaklah ia bersabar dan memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keadaan dia fakir ataukah sakit, marid. Fad dunya darub tilain,
ketahuilah bahwasanya dunia ini merupakan tempatnya ujian. Fala yajza' minal masaibi wa minabtila. Janganlah seorang merasa bersedih terhadap musibah yang menimpanya dan ujian yang menimpanya. Walladhi yusahhilu alaihi dzalika ma arsyada ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Dan yang dapat membuat ujian itu menjadi mudah, menjadi ringan, ya, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Ini dalam perkara apa, Pak? Perkara dunia. Hendaknya kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Sesusah apapun kita, mesti ada yang lebih susah daripada kita. Sefakir apapun kita, bisa jadi ada yang lebih fakir daripada kita. Ya. Seberat apapun ujian kita, mesti ada yang lebih berat lagi ujiannya. Ya. Lebih sakit, lebih berat, lebih sedih, ya, daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan Nabi mengatakan janganlah engkau melihat orang yang lebih kaya, lebih banyak nikmatnya, ya, di atas kita. Sehingga apa? Sehingga nikmat yang Allah berikan yang ada pada diri kita itu tidak kita remehkan. Fal fakiru yanzuru ila man huwa afqara minhu. Hendaklah yang fakir melihat kepada yang lebih fakir. Wala yanzuru ilal ghani, dan janganlah melihat kepada orang kaya. Walau sya'allahu laja'alaka misla hadzal fakiril ladzi laisa indahu syai'. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan engkau seperti orang fakir yang tidak memiliki sesuatu. Anta indaka ba'du syai' wa indaka qutu yaumik. Engkau ini memiliki, ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan yang ada padamu. Lihat, pandang, ya. Ada nikmat mendengar, ada nikmat melihat, ada nikmat bernafas, ya. Ada nikmat, ya, bisa makan, mengunyah, ya, menikmati makanan yang kita makan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya makanan yang bisa kita makan hari ini, besok, lusa, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan engkau anta ahsanu minhu halan, ya. Engkau itu lebih baik keadaannya, ya. Kemudian apa? Ihmadillaha ala hadza. Kata beliau, pujilah Allah atas nikmat yang ada pada dirimu. Wala tanzur ilal aghniya, dan jangan terus melihat kepada orang-orang kaya, ya. Pak, bisa jadi orang kaya itu kita lihat kaya padahal dia lebih apa, Pak? Lebih susah. Ya. Ternyata pikirannya lebih banyak. Ya. Mesti mikirin karyawannya, mikirin gaji, mikirin ini, mikirin itu, ya. Banyak yang terbengkalai. Ya. Sedangkan kita, ya, apa yang mau dijaga, ya? Adanya segitu, ya kan? Kita syukuri, kita nikmati, ya. Ternyata orang kaya lebih ruwet, ya. Lebih berat beban pikirannya. Ya. Kita ngelihatnya enak, ya. Padahal udah dimiliki mah sama aja, ya, Pak. Ya, rasanya sama aja. Bosan juga, nyari lagi. Enggak ada puasnya. Lianna hadza yahmiluka 'ala sukhti 'ala Allah wa 'adami ridha bi qada'illah. Kalau kita selalu memandang kepada orang yang kaya, ya, itu akan membuat kita murka dan tidak ridha, enggak bersyukur, enggak qanaah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita,
Qanaah ini penting. Merasa cukup, bersyukur, ini penting ya untuk dimiliki oleh kita. Taqul limadha sirtu misla fulan walam akun mislal asriya, ya. Engkau mengatakan, kenapa aku seperti fulan dan aku tidak seperti orang-orang kaya? Hadza ma'nahu an tazdariya ma 'indaka minan ni'mah, ya. Ketika engkau mengeluh seperti itu, ini maknanya engkau tidak bersyukur. Engkau meremehkan nikmat yang ada pada dirimu, ya, yang Allah berikan pada dirimu, kau remehkan. Amma idza nazarta ila man tahtaka, adapun jika engkau melihat kepada orang yang lebih sulit, lebih fakir, ya, lebih menderita, ya, bahkan ya ketika kita merasa sakit ternyata ada lagi yang sakit lebih parah daripada kita. Kalau kita melihat kepada mereka, ya, fahada yab'atsuka 'ala syukr li'anna halaka ahsan min hali katsiri minan nas. Ini akan membuat, ya, engkau mensyukuri nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena keadaanmu itu lebih baik daripada keadaan sebagian banyak manusia. As-sahihu yangdur ilal marid. Orang yang sehat lihat kepada yang sakit. Nih Pak, kalau kita mau memiliki hati yang bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke rumah sakit, ya, jenguk orang sakit. Lihat, saya pernah datang ngejenguk, ada yang lagi ngap-ngapan begini Pak, ya, ya, lagi sulit bernafas, ya, ada yang nggak sadar-sadar, udah berhari-hari, ya Pak, koma, ya, menjadikan, ya Allah, betapa nikmatnya, ya, kesehatan yang kau berikan kepada hamba. Kita bisa main bola, ya, kita bisa, ya, pergi ke sana kemari. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa? Wal maridu yanzuru ila man huwa asyaddu minhu maradan fayahmadullaha ala khiffatil marad. Ketika dia melihat kepada orang yang lebih parah penyakitnya, maka dia memuji Allah, ya, walaupun dia diberikan penyakit tetapi penyakitnya tidak seberat orang itu, ya. Fahadhihi qa'idatun 'azimatun unzuru ila man huwa dunakum fal malu fi shihhah fil mali wa fi shihhah. Kita lihat dalam perkara harta, dalam perkara kesehatan, ya, kita lihat. Wa fi ghairi dzalik minal umur illa fi umuril ibadah. Nah, kata beliau, kecuali dalam perkara ibadah. Jangan lihat ke bawah, tapi lihat kemana Pak? Kita lihat orang yang lebih banyak ibadahnya daripada kita, yang lebih banyak hafalannya, yang lebih banyak, ya, sedekahnya, yang lebih banyak salatnya, salat malamnya, ya, yang lebih banyak puasa sunnahnya, yang lebih banyak sedekahnya, yang lebih rajin menuntut ilmunya, ya, yang lebih banyak hafalan Qur'annya, yang lebih banyak, ya, pertolongannya kepada orang-orang yang lemah. Ini dalam perkara ibadah, itu yang kita lihat, ya. Fa fi umuril ibadah la tangdur ila man huwa dunak. Dalam perkara ibadah jangan melihat orang yang lebih sedikit, yang di bawah dari kita, ya. La tangdur ilal kusala wal mudayyi'in, dan jangan melihat orang-orang yang malas, ya, dan orang-orang yang suka melakukan maksiat, ya. Bal unzur ilal abrari wa ilal atqiya. Maka lihatlah, akan tetapi lihatlah kepada orang-orang yang lebih baik daripada kita dan lebih bertakwa daripada kita, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Likaitu syarikuhum au tatashabbaha bihim, supaya kita termotivasi, Pak. Kita dekati mereka, suhbatus salihin. Pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin, gemar beramal soleh,
semangat beramal soleh, semangat murajaah Al-Quran, semangat qiraatul Quran, semangat bersedekah, semangat berjalan menuju masjid, salat 5 waktu. Itu yang kita dekati, kita temani. Ya, agar kita termotivasi, Pak. Karena agama seorang itu, ya, seorang itu akan melihat agama temannya dan lama-lama ia tertarik. Ya. Lama-lama ia akan termotivasi, ya, dengan apa? Dengan akhlak serta kelakuan temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama atau di atas agama temannya. Dia akan ikut, lama-lama dia akan ikut. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, termotivasi melakukan kebaikan, dekati orang-orang yang rajin atau gemar melakukan kebaikan. Jangan melihat orang-orang yang malas atau pelaku maksiat. Bal unzur ilal abrari wa ilal atqiya likai tusyarikuhum aw tatashabbaha bihim. Seenggaknya kita termotivasi dan kita bisa seperti mereka. Fa fi umurid din la tangzur ila man huwa dunak bal unzur ila man huwa fawqaka fid din. Limadza la takunu mislah? Kenapa engkau tidak seperti dia? Limadza la taqtadi bisalihin? Kenapa engkau tidak meneladani orang-orang yang saleh? Limadza la taqtadi bil ulama'i wa tatlubul ilma? Kenapa engkau tidak meneladani para ulama? Kenapa engkau tidak menuntut ilmu? Ya. Idza kunta taliba ilmin fala taqna bima hasalta alaihi minal ulum. Jika engkau adalah seorang penuntut ilmu, janganlah engkau merasa puas dengan ilmu yang telah engkau dapatkan. Jangan merasa puas. Bal utlubil mazida minha madum tahayya. Akan tetapi, ya, teruslah, tuntutlah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Tambah lagi. Saya belum tahu ini, saya mau tahu ini. Terus baca lagi. Selama engkau masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khilafu umurid dunya, ya. Kalau umur dunia kita lihat orang yang lebih susah, adapun perkara ibadah kita lihat orang yang banyak yang lebih atas daripada kita, lebih unggul daripada kita. Seperti, ya, ketika kita berada di shaf kedua atau shaf ketiga, ya, ada celah atau ada kosong di shaf pertama, maka apa yang kita lakukan, Pak? Segera isi shaf pertama, ya. Tidak, ya, menyuruh, dah antum aja, ya. Ana di sini adem di bawah AC, ya. Antum masuk, ya. Tapi kita berlomba, Pak. Dalam perkara dunia kita lihat yang lebih sulit, dalam perkara agama kita berlomba. Ya. Kita duluan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surganya Allah, hendaklah kalian bersaing, ya. Fastabiqul khairat, ya. Dan berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan, ya. Bukan berlomba-lomba dalam mengumpulkan banyaknya harta, kemudian ditimbun, dikumpulin, ya, tanpa dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Karena dunia ini nggak ada habisnya, Pak. Dunia ini melelahkan, ya. Muhibbud dunya la yanfakku min thalath, kata Imam Ibnul Qayyim. Kita terus-terusan nyari dunia, kata beliau apa? Orang-orang yang mencintai dunia nggak akan lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazim. Kesedihan yang terus-menerus. Kenapa dia sedih? Ya, nggak dapat sedikit, ya. Sedih dia. Wa ta'ibun daim. Keletihan yang terus-menerus. Lelah, capek. Apalagi sih yang mau dikejar? Bukankah yang sudah ada pada kita itu cukup buat kita? Mau beli apa lagi?
Lau kana libni Adama wadiyani min dhahab labtagha thalithah. Seandainya anak Adam memiliki 2 gunung emas, niscaya dia akan mencari lagi, mengejar untuk memiliki yang ketiga. Itu nggak akan berhenti itu. Sampai apa, Pak? Sampai dia meninggal dunia. Sampai mulutnya terisi dengan turab, ya. Maka qana'ahlah. Ya, warda bima qassamallahu lak takun agnan nas. Ridhailah, bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada engkau, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Orang yang kaya itu adalah orang yang sudah merasa cukup. Dah. Lebih baik saya mengejar akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tetap kita berusaha, berikhtiar. Ya. Tetap kita mencari ma'isyah. Namun ketika sudah datang kesempatan untuk beribadah, segera lakukan. Oleh karenanya, ya, perkara-perkara dunia ini yang sifatnya mubah kita niatkan dalam rangka ibadah agar kita tidak merugi. Ya, seperti itu. Adapun dalam perkara, ya, agama, ibadah, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, ya, jangan mau kalah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika seorang, ya, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka hendaknya dia mewujudkan rasa syukurnya dengan 3 perkara. Yang pertama, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Sesungguhnya rasa syukur itu, ya, perlu diwujudkan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Bagaimana mewujudkan rasa syukur ini dengan hati, Pak? Ya, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat yang datang, yang ada pada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus mengenal nikmat itu. Dan mengenal Allah lah sang pemberi nikmat. Adapun bos kita, teman kita, istri kita, mertua kita, itu hanyalah sebab. Ya. Mereka semua hanyalah sebab yang Allah jadikan untuk kita memperoleh nikmat tersebut. Adapun yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini dengan hati kita. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang datang padamu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan seperti Qarun, ya. Dia menyandarkan nikmat tersebut, ya. Dia dapat banyak harta tersebut, ya. Dia sandarkan kepada kecerdasannya, kepada ilmu yang dia miliki. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya aku mendapatkan harta yang begini banyaknya. Begini, dia luar biasa, sampai disebutkan, ya, bahwasanya kuncinya itu dipikul oleh 40 orang, Pak, saking besarnya. Kalau kuncinya besar, bagaimana tempatnya, ya. Seperti itu. Lalu dia sandarkan nikmat tersebut kepada dirinya, kepada kecerdasannya. Dengan sebab itu Allah azab Qarun. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan lisan.
Mewujudkan rasa syukur dengan lisan. Artinya apa? Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain kita melihat orang-orang yang lebih susah, hendaklah kita mewujudkan dengan lisan kita, ya. Banyak puji Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu suka, Pak, jika dirinya dipuji oleh kita. Dalam sebuah hadis disebutkan yang menunjukkan Allah itu suka kalau kita puji, Pak. Innallaha la yarda anil abdi an ya'kulal aklah fayahmidahu 'alaiha. Sungguhnya Allah pasti ridho kepada seorang hamba yang memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memakan sesuatu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini. Ya. Dan Allah telah memberikan rizki kepadaku tanpa ya kekuatan aku. Jadi Allah senang kalau kita puji. Kemudian apa? Wa an yashraba aw yashraba syarbah fayahmidahu 'alaiha. Dan tatkala dia meminum sesuatu, kemudian dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, Allah ridho kepadanya. Lihatlah Nabi Sulaiman ya alaihi salatu wassalam, ketika beliau mendapatkan kemudahan, ya, ada anak buahnya yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis, ya, Ratu Bilqis. Beliau puji Allah. Beliau tidak mengatakan, oh anak buah saya ini, anak buah saya nih yang paling bagusnya, bagus-bagus nih. Tidak. Yang pertama kali beliau ucapkan adalah apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini berkat karunia Rabbku. Liyabluwani aashkur am akfur. Agar Allah menguji aku, ya, agar Allah menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Kita punya mobil baru, Pak. Katakan hadza min fadli Rabbi. Kita punya motor baru, ya. Kita punya sepatu baru, kita punya baju baru. Katakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah berkat karunia Rabbku. Sandarkan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kepada sebab. Alhamdulillah, terima kasih. Baru terima kasih kepada orang lain. Terima kasih kepada istri kita yang sudah ngasih hadiah kepada kita. Terima kasih kepada bos kita, ya. Karena Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah kalau dia enggak berterima kasih kepada manusia. Yang pertama kali kepada Allah, baru terima kasih kepada manusia. Seperti itu. Kemudian, ya, yang ketiga yaitu bersyukur atau mewujudkan rasa syukur dengan perbuatan. Maksudnya seperti apa? Ya, yaitu maksudnya dengan kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk syukur nyata. Setelah kita meyakini dengan hati, ya, mengakui dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Ini wujud nyata. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dengan amalan. Ya. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Nih, Pak. Allah katakan bahwasannya yang bersyukur itu sedikit. Dan kita berharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita yang sedikit ini, yaitu yang banyak bersyukur. Ya. Ketika Nabi SAW salat malam sampai bengkak kaki beliau, Pak. Ya. Hatta tatajammad. Ya. Kaki beliau bengkak.
menunjukkan bahwasanya berdirinya beliau lama. Ketika itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang? Kenapa sampai seperti ini?" Beliau melihat Nabi kasihan, kakinya bengkak. Apa jawab Nabi? "Afala akuna abdan syakura." Apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Nabi mewujudkan rasa syukurnya dengan banyak ibadah. Ya. Padahal kita tahu Nabi hanya tidur di atas ya, pelepah kurma. Enggak seempuk kasur yang kita tiduri. Tapi Nabi bersyukur. Ya. Pernah suatu ketika Nabi bertanya kepada istrinya, "Adakah makanan untuk tamu kita malam ini?" "Wahai demi Allah, walladzi ba'atsaka bil haq." Kata Nabi, kata istri Nabi, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebaikan, ya, dengan kebenaran. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, ma'ing di ilama. Malam ini aku tidak memiliki sesuatu kecuali air." Ya. Ditanya semua istrinya satu-satu. Ternyata jawabannya sama, nggak punya kecuali air. Seperti itu. Tapi Nabi bersyukur. Nabi menampakkan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah. Afala akuna abdan syakura. Sebaliknya, ya, seorang yang menggunakan nikmat yang ada padanya untuk bermaksiat, maka ya sejatinya dia tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kita sujud syukur, Pak. Yang kedua, dengan kita sujud syukur. Ketika dapat nikmat, kita sujud syukur. An Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun sururun aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Ketika Nabi dapat kabar yang menggembirakan hatinya, menyenangkan hatinya, ya, atau mendapatkan satu nikmat, Nabi langsung sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu musibah namanya. Asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Ya. Dzikrun ni'am yurithul hubbulillah. Ya. Yurathu hubbulillah. Orang yang banyak mengingat kenikmatan itu akan mewariskan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin seorang bersyukur, tambah cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah cinta. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Jangan ngedumel mulu ya. Padahal nikmat yang ada padanya itu banyak, ada banyak. Cukup, apalagi yang dicari? Ya. Apalagi yang dicari? Nikmat yang ada padanya itu banyak. Cuman dia gini, Pak, enggak ngeliat, ya. Enggak kelihatan. Karena dia tidak bersyukur. Ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, Pak. Jadi kesimpulan kajian kita pada hari ini adalah apa, Pak? Agar kita melihat orang yang lebih fakir dalam perkara dunia, ya Pak. Melihat orang yang lebih fakir, melihat orang yang ujiannya lebih berat. Ya, kalau kita sakit nih Pak, sadarilah bahwa ada yang lebih parah penyakitnya daripada kita.
sehingga kita bersyukur. Tuh, ya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Yakini bahwasanya sakit itu akan menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Ikhlas. Terima kasih Allah atas ujian yang Allah berikan. Terus kita berobat. Ya, mengambil sebab ikhtiar seperti itu. Nah, sebaliknya dalam perkara dunia kita lihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak ibadahnya supaya kita termotivasi dan berlomba untuk mengejar akhirat dan mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau nggak ada kita cukupkan ya Pak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, maja'a fi tafsiril birri wal itsam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.